dari INAH-HRS yang memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar ya. Di sini kita akan belajar banyak dari pakar IP kita ya, Dr. Doni Yugo. Oke, untuk singkatnya saya serahkan kembali kepada Mas Hamid. Kita langsung mulai dari saya sekarang atau mungkin ada presentasi untuk INAH-HRS besok atau bagaimana? Langsung saja, dokter. Langsung saja. Oke, izin langsung saya share screen ya, Dok. Oke, terima kasih pada teman-teman semua. Ini hari ini kita akan topiknya sudah dipilih. Kebetulan saya pas kebetulan ada pasien dan dokter juga setuju dengan topik kita malam ini. Jadi yang akan kita bicarakan antara atrial tachycardia, atrial fibrillation, dan sebenarnya ada juga satu yaitu atrial flutter ya. Bagaimana mendiferensi dan memanage. Nanti akan secara detail akan diterangkan oleh dokter Yugo tentang pasien-pasien yang sudah kita bicarakan. Suara saya cukup jelas ya, Mas Hamid ya? Jelas dok. Jelas dok. Oke, oke, terima kasih. Jadi ini soal 371 ya, Malaysia usia 79 tahun, ini beliau biasanya cukup sehat. Ya. Ada riwayat hipertensi dengan obat, riwayat kontrol teratur baik ya. Tiba-tiba dada berdebar dan napas terasa sesak, hemodinamiknya stabil. ECG-nya demikian ya. Ini adalah suatu irama yang cepat ya, rapid ya, dan sudah saya share di IG ya, beberapa teman sebagian besar menjawab, 63% menjawab sebagai atrial fibrillation, Dr. Yudo. Mungkin nanti bisa dikoreksi oleh Dr. Yudo. Beberapa menjawab sebagai multiple PAC, ini atrial flutter, dan 8% menjawab sebagai atrial tachycardia. Ini beberapa ada yang menganjurkan untuk pemberian furosemide, heparinisasi. Dr. Thomas ini paling aktif nih dengan MAT, OMI inferior, dan lain untuk pertimbangan PCI. Wah ini kayaknya terlalu jauh sampai harus PCI segala. Oke, tapi ya nggak apa-apa. Teman-teman ini sangat kreatif ya. Jadi ada yang menjawab paroksimal AF, model PAC dengan sinus block dan lain-lain ya. Saya sendiri mendiagnosa pasien ini dengan sebagai suatu atrial tachycardia ya. Nanti benar apa enggaknya nanti yang menjadi mentor ini Dokter Yugo ini ya sebagai ahli IP ya. Kemudian ya atrial tachycardia ini mah agak sulit ya. Saya coba berikan kombinasi langsung ya. Waktu itu sebenarnya pertama saya berikan amiodarone dulu 150 gram dalam 1 jam dan saya lanjutkan 1 gram dalam 24 jam. Tapi nggak heart rate-nya nggak turun-turun. Jadi akhirnya begitu masuk 1 gram nggak turun ya udah saya kombinasi langsung dengan bisoprolol. Jadi kombinasi apakah benar kombinasi apa harus satu-satu atau bagaimana ya. Dan fortunately kembali ke sinusitan dalam 2 hari dok, 2 hari. Pertanyaannya ada nggak option lain selain obat gitu ya? Apakah benar diagnosa atrial tachycardia ini? Perlu antikoagulan nggak? Itu pertanyaan yang mungkin akan dipertanyakan oleh teman-teman gitu ya. Nanti mungkin Dokter juga akan bisa membahas lebih detail. Kira-kira satu-satu atau langsung empat dok? Hmm, enaknya gimana? Lupa nggak ya kalau langsung 4 ya? Kalau satu-satu nggak apa-apa dok. Ini langsung soal Oh, kedua. boleh. Ada Oke, oke. ada empat pasien. Kalau satu-satu dulu Sip, nggak sip. apa-apa. Oke. Boleh, boleh. Monggo dok. Oke. Jadi EKG-nya tadi irregular ya sebetulnya ya. Iya dok. Iya dok. Ya, dia ada Kita masuk ke sini ya dok ya. EKG ini. mhm, dia irregular dan P-wave-nya ini embedded di dalam gelombang T sebetulnya. Jadi nggak clear sebetulnya dia morfologinya ada berapa. Tapi yang jelas itu dia irregularitasnya jelas banget ya. Gitu. Hmm. Kalau misalnya 80 yang vokal 80 atau 80 karena re-entry sih umumnya dia akan teratur ya. Kalau misalnya dia kita masih ada visible P wave terus dia irregular kita memang lebih cenderung ke multi vokal atrial tachycardia. Itu kita susah melihat fokus di sini karena P wave dia embedded di dalam T wave jadi ya Hmm. agak sulit tapi dari irregularitasnya sih kita bisa menduga ini suatu multivokal atrial tachycardia. Seperti itu. Biasanya Oke. multivokal
atrial takikardi yang paling sering itu sebetulnya intoksisitas teofilin atau aminofilin Teofilin ya. yang paling sering. Tapi di pasien ini nggak ada ya artinya ya. Nggak ada dok, nggak ada. Nggak Ini ada. juga agak mengagetkan, makanya Hmm. kalau MAT biasanya misalnya pada pasien paru ya dok ya paling sering Iya ya, makanya. masalah paru. Ini nggak ada, foto Hmm. toraknya baik-baik aja. Jadi kalau membedakan misalnya ini, oke ini MAT atau atrial takikardi dengan AF gimana dok? Ini teman-teman banyak yang menjawab AF nih dok. Ya, memang AF sama atrial takikardi itu sama MAT ya dia agak mirip. Si bisa annotate ya. Annotate itu di mana? More. Tidak bisa. Oke lah. Jadi kalau misalnya AF dia mestinya no visible P wave gitu karena dia rate-nya terlalu tinggi. Tapi kalau misalnya visible P wave bisa kita bilang ini suatu MAT. Cuman memang biasanya yang MAT seperti ini kayak gini sih biasanya cikal bakal jadi AF nantinya. Gitu. Ini karena ada multiple fokus yang bersamaan itu sangat-sangat reaktif. Tinggal tunggu waktu aja lah untuk buat dia Udah jadi AF ya. jadi AF gitu. Oke Jadi Mas Hamid, Dokter Doni bisa diberikan akses untuk menulis dok, Mas Hamid. Sudah. Kalau ini gelombang P nggak dok, ini dok yang di sini nih? Ini yang ini, itu yang ini. di dalam T-wave itu ya itu gelombang wave. Ya. Ini gelombang P ya, yang masuk dalam gelombang T kan. Betul. Terus sebenarnya kenapa saya tidak berpikir sebagai AF karena ini kok masih ada tampak gelombang P-nya gitu. Gimana dok? Makanya itu bukan AF. Jadi biasanya kita melihat ini gelombang P atau bukan itu kita lihat dari kursor saya juga nggak kelihatan. Kita bisa lihat dari si yang gelombang T wave murni. Ini kan kita lihat yang beat pas saat sinus tuh ada P QRST kan. Nah T wave-nya yang aslinya tuh kayak gitu. Atau dokter Yugo yang anu aja dok, yang pakai slide yang saya kirim kemarin. Jadi dokter bisa yang share slide dokter atau harus di iPad ya. iPad ya. Oke. Ya udah. Kalau nggak saya ganti ke MacBook dulu deh sebentar deh. Kalau nggak jelas. Bentar ya. Dok. Saya kirim slide saya yang terakhir dok ke WA dok. Oke sip. Yang ini sebentar. Annotate di situ. Oh, ini video Ketemu dong. Ini annotate ternyata di sini. Oke, sip. Bentar dok. Oke, monggo dok. Karena anak-anak kalau nggak digambarin sama pakar IP itu nggak marah dok. Nah ini kan kita lihat yang sinus nih ya. Ini sinus nih gelombang T aslinya kayak gitu. Iya. Nah, kalau misalnya di sebelumnya di beat ini ada takik. Nah itu artinya gelombang P itu. Iya. Gitu. Jadi artinya jelas itu suatu gelombang P yang di sana. Gitu. Ini jadi sih lebih ke MAT. Mungkin kalau kita holter pasti ketemu AF nih yang model-model kayak gitu. Gitu. Oke, ini maksudnya kan pasiennya merasa tidak nyaman dok pada waktu heart rate-nya sekian ini ya, 119 ini ya. Kira-kira terapinya apa dok kalau menurut dokter juga ini? Saya karena pasiennya merasa tidak nyaman ya kita berikan amiodaron sama bisoprolol atau cukup bisoprolol aja? Atau saya kira ini banget amiodaron udah tepat sekali. Kalau misalnya bisoprolol dia kita lebih ke arah rate controller aja. Tapi mungkin kalau misalnya dia emang pure MAT-nya tuh karena heightened sympathetic activity gitu. Misalnya dia ada ACS atau apa ya mungkin beta blocker dia bakal berefek. Tapi kalau memang dia karena emang ada substrat di situ misalnya dia udah heart failure lama, LA-nya sudah besar, RA-nya atau RA-nya yang besar itu sih biasanya nggak ngaruh. Jadi lebih bagus pakai si AAD, si amiodaron yang Echo-nya sih EF-nya masih bagus dok. LA-nya agak dilatasi sedikit karena memang beliau mungkin long standing hypertension ya. Tapi yang lain-lain sih masih baik. Paling kalau misalnya kita si antiaritmik drugs kan yang tersedia kita cuma amiodaron, propafenol,
Sama Hmm. ya lidocaine at some extent lah. Kalau lidocaine jelas nggak bisa karena lidocaine nggak ada efeknya ya. Di atrium nggak ada efeknya. Jadi Hmm. Hmm. doang. Tapi kalau si propafenol bisa kalau EF-nya bagus. Itu juga bisa kita Hmm. coba misalnya seperti ini kita bisa pakai propafenol itu langsung 2 sampai 3 tablet ya. Bisa 450 miligram boleh. Gitu langsung Hmm. langsung masuk aja sebagai kayak loading dose-nya terus habis itu rutin di 3 kali. Satu juga boleh. Gitu. Tapi ya Oke, oke. AAD lebih preferable dibanding cuman si beta blocker doang. Gitu. Oke. Kalau misalnya pasien seperti beliau ini kan bukan AF ya dok ya. Ini Hmm. kira-kira kita berikan antikoagulan nggak dok? Cat fase gimana dok ya? Wanita ada hipertensi. Itu aja sih dok. Nah, Wanita hipertensi artinya so-so ya nggak high risk banget lah ya. Gitu cuman dan 2 boleh iya boleh enggak gitu tapi dan pun dia ada dan AF i- juga gitu. dan ini kan belum terbukti AF kan dok. Problemnya kan Ya di situ. betul. Mm. Jadi memang kalau yang kita benar-benar terbukti AF kalau ada 30 second benar-benar AF dan 30 Hmm. second gitu. Kalau misalnya dia belum ya itu definisi penelitiannya nggak masuk Hmm. gitu. So, kalau dokter Yuko kasih antikoagulan enggak? Saya sih enggak. Enggak ya. Enggak soalnya cat fase juga nanggung cuma 2. Jadi ini sementara ini sih pasien akhirnya sih sinus ritem ya. Mm. Kemudian saya berikan bisoprolol dose saja, tidak saya berikan Mm. antikoagulan dok sementara ini. Ya Iya moga-moga boleh. nggak kambuh sih. Ya, nanti kalau Mm. kambuh kita konsul ke IP deh. Mantap. Oke dok, ini Sip. beberapa teman-teman lain sih ya. Udah Nanti bagus kita lanjutkan jawaban. deh ya. Oke, terus kemudian ini pasien 372 dok, pria Hmm. 55 tahun, ini post TEPAR, TEPARnya di Malaysia waktu itu, Oke. karena aortic dissection 2 tahun dan Hmm. lama nggak kontrol ke saya, tiba-tiba datang dengan sesak dan berdebar, tensinya 200 per Hmm. 110, ada ronki lah di basal minimal gitu Hmm. ya. EKG-nya demikian dok. Ini Hmm. rapid ya, menurut Iya. saya nih suatu AF sih. Nah, ini beberapa Oke. jawaban teman-teman. Sebagian besar ini ada 1.000 yang menjawab, ini 1.700-an menjawab sebagai AF, ada yang menjawab atrial flutter, dan ada yang menjawab sebagai atrial tachycardia. Hmm. Ini yang menjawab di IG ada Dr. Ardi, AF Hmm. rapid, Dr. Hmm. Thomas mendiagnosa sebagai MAT ya, ada yang mendiagnosa sebagai Oke. MAT, Dr. Thomas, ada yang atrial Hmm. tachycardia, ada yang menjawab sebagai Oke. ATNRT. Mungkin Hmm. kalau saya sendiri waktu itu saya SS sebagai rapid AF, Hmm. saya pilih waktu itu ada dua pilihan antara rhythm atau rate control. Hmm. Tapi karena saya nggak tahu onsetnya kapan itu, dan Ya. dari Evo ada LA-nya dilatasi sedikit, Hmm. normal EF ada aortic regurgitation, saya putuskan udah deh saya rhythm control aja. Karena kita nggak tahu Hmm. nih onsetnya kapan. Saya berikan nanti Hmm. koagulasi, bisoprolol, obat-obat untuk heart failure masuk, dan saya berikan digoxin karena next day itu masih cepet gitu. Ya. Kemudian saya convert ke ritme 3 hari berikutnya itu dengan sendirinya gitu. Mungkin Oh ada komen sendirinya. dari dokter Yugo dok, Oh, jadi dengan bisoprolol sama digoxin aja ya. Jadi rate control ya. rate control Nggak pakai strateginya ya? AAD ya. Ah. Enggak. Ah. Ya, jadi kalau seperti ini sih jelas AF ya. Ini Ah, ya dok. P-wave-nya nggak jelas sama sekali. Kita nggak bisa identify, ini P-wave nih. Nggak. Kita nggak bisa lihat. Cuman ya AF course, yang AF kasar. Hmm. Jadi dia masih. Hmm. Ini kadang-kadang AF ya. Kadang-kadang AF itu, kadang-kadang kita bisa ngelihat di V1 tuh seperti ada P-wave yang jelas. Ini, Hmm. jadi kita kira, wah ini P-wave nih. Artinya bukan AF nih. Hmm. Anu kita cari. Nih itu kan. Seakan-akan Seperti ada P-wave seperti cuman P ya dok ya. ya tapi cuma di V1 doang gitu Hmm. di tempat lain nah kita nggak bisa tuh nggak bisa identifikasi yang jelas tuh nah nah ini Hmm. bisa terjadi itu karena ini kan eh, jantungnya ya di AF tuh biasanya dia ada si multiple waveletnya di sinilah gitu ini Hmm. V1 kan di sini nih tuh nah dia Hmm. menyebar dari LA ke RA ini dia melalui Hmm. biasanya
paling ini tuh melalui Bachmann Bundle di sini. Hmm. Nah, ini si Bachmann Bundle tuh kadang-kadang kayak menfiltrasi sinyal-sinyal gitu loh. Jadi ini nggak semua Hmm. di sini 300, ya di sini nggak sampai 300, difiltrasi istilahnya yang di sini. Nah, yang kerekam di Hmm. V1 tuh itu. Gitu. Jadi seakan-akan di V1 tuh jelas discernible V-wave Hmm. gitu. Tapi Padahal sebetulnya sebenarnya enggak kalau ya kita dok ya. lihat di tempat AF, iya. Ini sih, kalau ini sih saya sih clear ini AF. Ada Untuk dok ya. penanganannya saya setuju banget ya, antikoagulasi, terus rate control bisoprolol, terus digoxin. Ntar kalau misalnya biasanya saya sekarang lebih suka kalau misalnya kita nggak tahu onsetnya, kita rate Hmm. control terapi, begitu rate control sudah baik, ntar di poli kita jadwalan EE, nggak ada masalah, kita Hmm. versi Hmm. gitu. Tapi ya untuk Jadi pasien ini mungkin hmm. moderate to severe ER ya, bukan MR Aorta ya. regurgitation dok, bukan Ya, dok. itu mungkin masih bisa dicoba kalau misalnya dia nggak convert, tapi ini kan convert gitu. Nah, sekarang dia convert, ada ER severe, mungkin kalau dilatasi LA dimensionnya masih kurang dari 50 LA dimension yang anteroposterior. Hmm. Itu saya masih lebih prefer rhythm control terapi. Jadi paling ini kalau udah convert sinus, langsung kita masuk AAD paling. Biasa ya, Hmm. Daron 3 kali 200 2 minggu, terus 2 kali 200 2 minggu, terus 1 kali 200 Oke gitu. oke oke. Eh, Kalau misalnya untuk teman-teman nih dok yang di daerah ya, teman dokter umum Hmm. gitu ya, Hmm. itu pilihannya awal lebih baik bisoprolol, digoxin atau yang lain dok, yang untuk pasien-pasien dengan heart failure seperti ini dok. Kalau untuk pasien heart failure kita masih bingung nih, dia apa namanya, EF-nya gimana, dan Iya kalau iya kita iya. kasih beta blocker takutnya dia akut heart failure, Hmm. digoxin very very fine, dan itu kan tersedia di mana-mana. Saya kira di Di mana-mana ya. puskesmas juga ada digoxin tuh, Hmm. ada di mana-mana digoxin. Saya kira sih digoxin IV Digoxin ya. bagus. Jadi digitalisasi cepat, bolehlah kita 0,5 Hmm. 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 bolus, terus habis itu 4 jam kemudian kita 0,25, 4 jam lagi masih rapid, kurang dari apa, target kita kan kurang dari 110, boleh lagi Hmm. 0,25 gitu. Itu IV dok, 0,25 IV, yang kedua ketiga IV. itu IV ya. Ya, Oke. yang penting ini kita nggak lebih dari 1,5, maksimal Oke satu oke. setengah miligram, itu satu Satu setengah setengah gram miligram ya. dalam 24 jam. Hmm. Saya belum Tuh, pernah itu sampai 3 kali itu. Paling kadang-kadang sekali yang itu kalau MS tuh setengah mati dong. MS eh tuh, kontrol rate-nya setengah mati. oke oke oke. Gitu. Ya ini sih kebetulan oh ya dok, ini pasien ini sebenarnya kan tidak kita usahakan untuk convert rhythm ya. Itu satu Hmm. ya, kita cuma kontrol rate aja. Ya. Tapi dia kembali dengan sendirinya. Ini sebenarnya mekanisme gimana dok ini dok? Mungkin teman-teman yang lain biar tahu. Hmm. Ya, jadi si AF itu kan sebetulnya dia, kita bilangnya vokal trigger ya. Kenapa sih Hmm. ablasinya di pulmonary vein? Karena di sleeve-nya antara pulmonary vein sama sama si atrial. Jadi dulu tuh waktu embriologi tuh si pulmonary vein masuk, terus sleeve atrial tuh kayak menginvasi ke dalam situ. Nah, Hmm. pas dia menginvasi itu, dia tuh sel-selnya nggak kayak begini, nggak kayak berurutan bagus gitu, cakep. Dia tuh kayak kadang-kadang tuh ah, kayak nggak beraturan gitu. Nah, Hmm. nah ini yang jadi masalah. Jadi si listrik itu kalau misalnya dia seri gitu, dia lebih cepat dibanding paralel. Kalau dia mesh gitu, dia kadang cepat, kadang cepat, kadang lambat, jadilah entry gitu. Makanya fokusnya itu biasanya dari si pulmonary vein. Nah, si pulmonary vein itu dia bisa men-trigger. Jadi si AF itu aslinya dia nggak sustain. Kenapa sih dia biasa sustain? Dia akan berhenti, terus tertrigger lagi dari sini, AF lagi, berhenti, Hmm. tertrigger lagi dari sini, AF lagi, kayak gitu. Nah, ini mungkin si pulmonary vein triggernya udah dikasih beta blocker dan kawan-kawan, dan mungkin derajat heart failure-nya udah perbaikan, simpatetik tone-nya juga udah enakan, Hmm. Hmm. pulmonary vein triggernya itu hilang. Begitu dia Hmm. hilang, pasti AF-nya memang berhenti, ya sudah berhenti gitu. Hmm. Tapi memang dari penelitian ternyata tidak harus segera early cardiovascular ya dok ya. Kita bisa agak Enggak. menunda sebentar ya dok ya. Ya betul, Oh, karena
AF itu jarang banget dia bikin instabilitas hemodinamik, kecuali Hmm. misalnya AF BPW, jelas tuh Hmm. bikin Hmm. Hmm. instabilitas hemodinamik, atau hal-hal di mana kita perlu diastolic filling yang panjang, atau dengan atrial Hmm. yang kaku. Misalnya dia atrialnya Hmm. E per A-nya kurang dari satu, tapi A-nya benar-benar dominan. Hmm. Begitu atrial kick-nya hilang, Hmm. langsung tensinya bisa turun. Atau MS. Hmm. MS kan diastolic Hmm. filling time-nya dia perlu panjang, mau benar-benar Iya, rapid, ya. nah dia bisa bermasalah gitu. Tapi selama dia itu lebih baik ya rate control terapi aja Dari dulu. kontrol ya. Begitu yakin nggak ada trombus, Nah, kita boleh rhythm control oke, gitu. oke. Jadi ini yang mungkin saya garis bawahi kepada teman-teman yang di sejawat yang ada di UGD, mungkin di perifer, begitu melihat AF dengan hemodinamik yang tidak stabil, paling aman untuk pasien ya dok, itu sebenarnya rate control ya, kalau untuk teman-teman di Iya, daerah ya sebenarnya. iya, Karena kita nggak tahu ini onsetnya kapan, udah ada trombus atau belum. Jadi betul. untuk kardiovert dan lain-lain harus betul-betul dipastikan. Jadi itu mungkin harus konsul dulu ke kardiolog. Nah, itu pun kardiolognya harus sangat memastikan ini jangan sampai antara manfaat sama resiko tindakan lebih banyak resikonya. Balik Iya, jadi sinus tapi kemudian jadi stroke kan itu kasihan. dia stake-nya tinggi banget. Itu Oke, oke. ininya, Karena itunya kadang-kadang taruh. teman-teman itu melihat seperti ini dok. Ini saya yakin beberapa pasien, beberapa teman-teman kepingin pingin apa namanya melakukan intervensi yang lebih agresif misalnya dengan misalnya Hmm, kardioversi. Bentar ya saya hmm. lihat. Tadi sayangnya yang itu belum ada yang menjawab kardioversi sebenarnya. Karena dianggap ini pasien heart failure, akut heart failure. Ya, Berarti kan itu hemodinamik tidak stabil. Tapi sebenarnya lebih penting, lebih aman untuk rate control dulu ya, Bu ya. betul, Oke, betul. oke. Soalnya dia kadang-kadang kita harus pastikan juga dia nggak stabilnya rate problems atau Hmm, yang lain yang gitu. lain. Oke, Misalnya oke. AF tuh biasanya di inilah dia apa namanya kita bisa mentoleransi itu. Tapi lain halnya misal dengan VT. Kalau VT biasanya memang VT segitu ya dia rhythm Hmm. problem lah gitu. Kalau pasien ini mungkin lebih banyak ke akut decompensated karena Iya, AR-nya ya dok ya. iya, AR, iya, hipertensi, kemudian jadi akut decompensated, AF-nya jadi rapid. Jadi problem iya. yang diatasi selain rate control adalah heart failure-nya. Saya kira demikian dok. Hmm. Begitu heart failure Oke. requirement dikontrol udah bagusan Hmm. kan dok. Nah, Akhirnya ya udah pasien lebih baik dia, udah iya lebih baik. makanya. Hmm. Oke dok, ini yang soal berikutnya, soal 373 ini pasien usia 70 tahun, seminggu ini sering berdebar. Kalau ini bukan pasien saya, ini saya ambil dari salah satu jurnal di internet. EKG-nya demikian, tuh, ya. Rapid jelas, heart rate sekitar 130 sekian atau 140 sekian ya. Nah ini ada sebagian besar pas temen bisa menjawab sebagai atrial flutter dok, ini 36%. Hmm. Hmm. Sebagian menjawab SVT, ada yang menjawab sebagai AVNRT 23%. Hmm. Mas Dr. Thomas menjawab atrial flutter 2:1, AVNRT, ada yang menjawab sebagai atrial takikardi dok. Nah, Hmm. nanti sekali lagi ini masih ada kebingungan nih teman-teman itu membedakan atrial fibrilasi, atrial takikardi, atrial flutter dan ada yang dengan atrial AVNRT gitu ya. Oke, Hmm. mungkin silakan dok. Iya. Kalau ini sih kelihatan jelas sawtooth-nya ya. Ini sawtooth-nya Hmm. itu kan kelihatan jelas sebetulnya. Gitu makanya ini kita lebih prefer buat si dia tuh yang si ini tuh embedded di dalam sini tuh. Jadi kita bisa ikutin polanya. Nah, gitu. Kalau misalnya AVNRT atau yang lain-lain, nah kuncinya ya, Hmm. kuncinya Flutter itu adalah apa? Baseline PQ-nya itu nggak lurus. Jadi nggak pernah Hmm. ada isoelectric line. Kita lihat di sini nggak pernah ada isoelectric line. Selalu dia undulasi begini aja Ya, ya, ya. di Selalu PQ undulasi. segmennya. Gitu. Nah itu makanya kita lebih prefer buat ini suatu atrial flutter. Dan biasanya Hmm. kalau misalnya rate 150-an tuh flutter itu khasnya flutter lah gitu. Dan yang Hmm. untuk EKG-nya ya paling kita lihat sistosnya, lihat ada isoelectric line apa enggak gitu. Kalau Hmm. AVNRT dia pasti akan isoelectric line ini. Ada isoelectric line ya. Ya, Oke. sama dengan AT juga ada isoelectric line gitu. Nah, kalau Hmm. Flutter dia nggak ada isoelectric line, kenapa? Karena dia
si atrium kanannya terus-menerus re-entry begini. Jadi nggak sempet ada periode di mana nggak ada aktivasi Hmm. sama sekali di atrium. Makanya nggak pernah ada isoelectric line karena itu gitu. Hmm. Cara bukti ini Oke. gimana? Mungkin 2:1 agak-agak susah ya. Tadi ada yang bilang Hmm. vagal manuver ya. Nah, Hmm. vagal manuver ngaruhnya apa? Nah, kalau misalnya pasien kayak gini di vagal manuver, kelihatan banget ntar saututnya begini-begini KRS, sautut Hmm. begini-begini Ya, KRS ya. gitu. Jadi Variabel bloknya kan lebih panjang ya, bukan 2:1 ya, ya. jadi in terms of diagnostic itu Ya, ya. baik banget sih vagal manuver, tapi bukan buat terapi ya, dia buat diagnostik gitu. Hmm. Pakai Kalau adenosine terapinya, itu Dok? penting banget. Terapinya. Kalau Nah, terapinya, Dok, ini pasien hmm, seminggu ya. 1 minggu ini sering berdebar. Nah, hmm, datangnya ke seperti ini gitu. Kira-kira apa yang harus hmm, dilakukan oleh teman-teman nih? Rate hmm. control atau rhythm control, Dok? Oke, jadi sebenarnya Flutter tuh emang salah satu yang paling sulit diterminasi sebetulnya dibanding dengan AF. Misalnya AF tuh kita kasih kadang-kadang kasih amiodaron aja tuh Hmm. sembuh. Hmm. Si Flutter nih beda cerita nih. Apalagi Flutter tipikal itu sulit sekali kita Hmm. konversi. Biasanya dia akan terus saja Flutter sampai kita ablasi baru hilang. Nah, kenapa? Jadi sebetulnya dia itu Flutter kan ini re-entry circuit ya. Nah, gini, re-entry Hmm. circuit begini. Nah, si re-entry circuit ini ada ini kita bilang wavefront. Yang wavefront tuh yang ininya lah, Hmm. yang leadingnya. Ini tail, ini Hmm. ekornya. Nah, ini Hmm. ada yang namanya excitable gap. Excitable gap Hmm. itu gap jaringan di mana dia bisa dieksitasi gitu Hmm. ya. Nah, gimana biar si ini apa namanya si eh re-entry circuit ini bisa berhenti gimana sih caranya? Nomor satu kita bisa bikin si ininya, si tailnya ini manjang sini sehingga si headnya ini ketemu tail. Artinya tail kan yang sel-sel yang masih dalam effective refractory period ya. Itu. Kalau kita panjangin effective refractory period jaringannya sampai ke sini, jadi istilahnya yang daerah-daerah sini effective refractory periodnya juga memanjang, dia pasti akan ketemu makan ininya sendiri, makan buntutnya sendiri, mati dia. Gitu. Hmm. Oke. Oke, terus nomor Nah, dua ini. Mana nih? nah, nah, Kak. ini di jurnal ini dokter yang merawat ini memilih untuk dia tidak melakukan convert apapun pada pasien ini karena dia recurrent aja, Mm. dibiarin, diberikan dulu antikoagulan, selama 4 minggu baru kemudian dilakukan kardioversi. Gimana, Dok, menurut Mm. dokter? Ya benar. Jadi yang Flutter tuh suka mati banget. Dia tuh biasanya hilangnya dengan kardioversi. Tadi yang saya Hmm. tail itu ada nggak ya? Yang lingkar-lingkaran Gimana, tadi Dok? ada kan ya? Kehapus nggak ya tadi? Yang Yang tadi saya gambar ini. Kedengeran nggak ya tadi? terlihat, Dok, terlihat, Dok. Oh, kedengeran kan Ya, ya? cuma Oke. terlihat, tapi ya udah kehapus lagi kan. Oh iya. Oke, oke. Jadi saya lanjutin dulu yang ini. Jadi dia Hmm. bisa mati kalau si tailnya kita panjangin gini Hmm. ya. Hmm. 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 Atau si kita kasih listrik yang ini ngikut ke sini dia ngeblok, Hmm. ngikut ke sini dia ketemu. Ah, itu cara satu-satunya biar si re-entry circuit itu bisa mati. Itu. Nah, Hmm. gimana cara Hmm. kita panjangin si yang pertama kan kita panjangin IRT-nya dulu kan, tailnya kita panjangin kan. Hmm. Nah, itu dengan Hmm. pemberian amiodaron. Gitu. Amidaron ya. Amiodaron kan Oke, oke. dia memperpanjang potensial action duration kan, misalnya durationnya Hmm. di sini. Hmm. Jadi perpanjang kan. Hmm. Jadi si sel itu Hmm. lebih lama IRP-nya gitu. Hmm. Nah, selnya lebih lama IRP-nya si tail-nya makin panjang nih. Dia nubruk, mati dia. Atau yang tadi yang kita kasih yang seperti ini. Gimana caranya kita kasih impuls listrik seperti ini? Hmm. Satu, Hmm. itu kita bisa lakukan kardioversi. Nomor Hmm. dua, kita lakukan overdrive pacing. Overdrive Itu, tapi pacing. di atrium overdrive-nya. Overdrive. Itu. Heeh. Nah, masalahnya pada pasien si atrial flutter itu apa? Atrial flutter yang tipikal kayak gini, dia muter-muternya di atrium kanan, dia areanya besar sekali. Areanya Hmm. besar sekali, akibatnya apa? Excitable gap-nya gede banget.
excitable gapnya gede banget. Kita kasih amiodaron paling teori memanjang segini gitu. Atau jadi pasien paling si agak melambat tuh si sirkuitnya. Nah, jadilah dia amiodaronkan pun kadang-kadang nggak terminasi. Makanya di si pasien ini dari si ininya dia lebih prefer akhirnya Kardioversi ya. kardioversi kan. Ya, seperti itu. Oke, Tapi oke. kalau misalnya Ini kita lihat akut, rate control is fine. rate control. Rate control apa dok? Misalnya ini teman-teman ini masuk ke puskesmas atau ke klinik dengan seperti ini gitu. Apa yang bisa diberikan teman-teman langsung pada atrial flutter 2:1 seperti ini dok? The safest tetap apapun itu amiodarasi itu ya. Si digoxin ya. Kalau Digoxin kita ya. nggak ada baseline ininya gitu. Ada baseline. Tapi kalau misalnya kita punya bisoprolol, ya bisoprolol. Jadi antara bisoprol atau digoxin ya dok ya. Intinya rate control aja ya. Ya. Control aja ya. Ya oke. Jadi sekali lagi even misalnya ini problemnya adalah tadi beliau ini recurrent ya udah seminggu. Jadi konsepnya kita nggak jelas kapan ini benar-benar baru apa enggak. Jadi jangan terlalu tergesa-gesa melakukan kardioversi. Terpenting adalah rate control karena itu menurut kita juga yang paling aman gitu ya dok ya. Iya betul. Sambil Karena nanti kardioversi harus pastikan nggak ada trombus dulu soalnya. itu yang terpenting. Kita memperlakukan flutter sama kayak AF. Ya. Oke dok. Pertanyaan dok, kalau misalnya kita nggak tahu dikontrol pakai digoxin nggak bisa misalnya atau bisoprol tetap nggak bisa, boleh nggak memberikan amiodaron dok? Tapi dengan resiko nanti pasiennya terkardioversi dok, gimana? Ya, nggak apa-apa. Padahal kita nggak tahu ada trombus apa enggak gimana? Kalau misalnya yang biasanya bikin stroke itu karena ada irama kejut si itu ya, si ininya apa namanya si LAA-nya gitu. Kalau obat kardioversi dengan obat dia biasanya nggak bikin karena kenapa? Karena pun misalnya dia terkardioversi sendiri dia ada latensi lah si LAA-nya tuh kayak masih mati dulu. Ntar baru 8 jam lebih baru dia episode stunting atrium itu gimana dok? Katanya ada resiko stroke dok. Ya dia still gitu kayak atrial still syndrome dulu lah. Nah cuman ini kita masih nggak tahu juga seberapa lama sih si atriumnya dari misalnya AF terus habis itu ada pengosongan lagi si LA-nya mulai gerak. Nah itu kita tahu. Gitu. Jadi mostly lebih banyak karena kardioversinya ya bukan electrical ya. Electrical. Oke dok, ini soal terakhir, sebentar. Ini agak kelewat sedikit sih, sebentar. Nah ini pasien 374 ya, 50 tahun, DM non STEMI, masuk dengan chest pain ya, chest pain di UGD, troponnya tinggi. Hasil angiografi ada left main, triple vessel disease, diffuse, calcified ya. Ya kemudian diputuskan untuk CABG aja karena kalau di PCI terlalu kompleks gitu ya. Waktu di monitor di ECG di ICU ini berubah dari reguler menjadi irreguler. Ya. Tapi pas saya berubah ini malah nggak ada keluhan sebenarnya, nggak ada keluhan. ECG-nya demikian dok. Ya. Oke, ini banyak teman-teman yang agak mungkin tanda kutip agak terjebak sedikit dok, maaf. Ini heart rate-nya di sini 225. Artinya 225 ya. Nanti kita lihat jawaban teman-teman ya. 185, 227. Tapi hemodinamik masih stabil ya, masih stabil. Kemudian diubah nih lead-nya, keluarlah angka 57 dok. 57 ya. Apa yang terjadi? Ya nanti mungkin bisa dijelaskan sama dokter Yugo tadi ya. Nah, ini cuman ECG-nya. Ini ECG 12 lead ya dengan ST depresi difus, ST elevasi di lead 23 AVR ya. AVR-nya ada slightly ST elevation menunjukkan triple vessel disease. Nah, ini beberapa teman pada waktu pasien seperti ini itu beberapa teman ada yang menganjurkan amiodaron dok 34%, kardioversi 22%, kardioversi, digoxin injeksi 21%. Dan hanya 23% yang tidak melakukan apa-apa. Ya, ini beberapa jawaban teman-teman juga beberapa tetap memberikan bisoprol 2,5 atau diltiazem,
Karena mungkin yang tertanam di benak teman-teman ini adalah, oh ini baru ada aritmia, berarti kita harus ngasih anti aritmia gitu, tanpa melihat heart rate-nya Ya, pasien. ya, ya, Akhirnya ini pelajaran dari ACL soalnya. Jadi ini ya. kalau dari sisi pandang saya begitu saya dilapori, ini heart rate-nya kayak nggak bener nih. Menurut saya ini Iya, 207 ini sebenarnya adalah teman-teman ini saya cerita sedikit ini adalah gelombang P-nya bukan gelombang GRS-nya. Gelombang GRS-nya yang bener yang ini gitu. Jadi sebenarnya malah ini lambat ya dok ya, bukan rapid ya. iya. Lambat ini heart rate-nya cuma sekitar 50-an dan ECG-nya ini menurut saya atria atau block. Pada waktu itu nggak saya lakukan apa-apa dok. Saya tidak Hmm, melakukan cardioversion ya, hmm. tidak melakukan obat anti aritmia apapun. Cuma oke kalau begitu memang wajib diberikan anticoagulation dan kemudian pasien Ya, convert ke sinus pada hari berikutnya. Monggo dok komentar di jadi, dokter Yugo. ya. Tapi pasiennya dapat digoxin nggak dok? Nggak kan ya? Enggak dapat Artinya dari ini kusip. pure si ST depresinya Pure karena LM disease ya dia ya. triple vessel disease left main. Oke. Triple vessel sama left main ya. Ini kalau kayak gini kan flutter slow jadinya. Flutter slow kita nggak apa-apain. Itu iya, paling Hmm. antikoagulan aja. Kita Hmm. berikan obat-obatan itu malah makin jadi. Nah, si amiodaron itu kita harus hati-hati kalau ada blok atau misalnya beradi kayak gini karena si Hmm. amiodaron itu dia punya efek ininya vagomimetiknya gitu. Hmm. Makanya dia bikin kadang-kadang dia bikin hipotensi, dia kadang-kadang juga Hmm. punya efek kelas 2-nya si beta blocker punya gitu. Jadi rate-nya Hmm. yang Hmm. tadinya blok Makin lambat kan dia dok ya. makin lambat lagi kalau kita kasih amiodaron. Kalau kayak gini, si yang benar ya memang watchful waiting aja. Yang penting kita jaga aja rate-nya jangan sampai terlalu rendah. Kalau terlalu rendah, malah kita bisa nggak ada TPM, malah kita bisa kasihin dopamin gitu. Untuk jangka Hmm. Hmm. panjangnya mungkin dia kalau misalnya masih stay seperti ini ya benar dilakukan kardioversi untuk melihat AV node conduction-nya gimana sih. Itu karena kalau seperti Hmm. ini kita akan sulit ya menilai ini AV node conduction-nya gimana. Itu apakah total Hmm. yang total AV block pasti enggak. Gitu nih apa AV Hmm. node disease apa enggak. Nah, itu kita susah gitu. Tapi ya Hmm. ini convert sendiri kan. Itu nah Convert ini sendiri dok. ini Oke. atypical flutter. Nah, ini bedanya yang tadi saya jelasin. Kalau misalnya atypical flutter dia si excitable gap-nya nggak segede punyanya si typical flutter. Biasanya dia paling ya Hmm. kecil begini doang, excitable gap Hmm. kecil, lebih mudah convert menjadi sinus Sinus. gitu. Ya, jadi seperti itulah. Itu jadi Oke kayak oke. ini kan fenomena ini sebenarnya yang menarik ya untuk kita pelajarin. Nah, ternyata oh iya, iya begini ya. Karena itu oh dia bisa Kalau convert ini ya gitu. satu, ini saya kembali ke pilihannya teman-teman ya dok. Jadi Hmm, kalau pemikiran saya sih, kardioversi itu sebenarnya pada kondisi secara umum adalah pasien dengan rapid ya, sesuatu yang aritmia yang rapid sebenarnya. Kalau menurut iya, saya sih. Jadi kalau iya, misalnya lambat seperti ini, eh, bagaimana dok? Kalau di guideline bukan di ACLS itu kan sebenarnya pada tachyarrhythmia itu kardioversi itu. iya, Bukan pada bradiaritmia yang baru betul, seperti ini. Itu satu, yang betul. pertama. Jadi waktu itu memang tidak saya lakukan, itu Hmm, yang pertama. Terus kemudian amiodaron saya juga berpikir, eh, ya ini bisa makin problem nanti, ini bisa makin rendah ya. lambat gitu. Jadi karena Ah, kebetulan hemodinamiknya stabil, kemudian kita kita wait and see aja, saya tidak melakukan apa-apa. Kalau misalnya dok, ini anggap aja ini tensinya kan masih bagus dok, jadi kita nggak hmm, melakukan apapun ya. ya. Eh, Kalau misalnya ini tensinya turun dok, Hmm, anggap aja eh, 80 per 40 lah gitu. Kira-kira apa hmm. yang harus dilakukan dok? Kalau misalnya rate-nya tadi sekitar Rate-nya masih 50-an 50-an. nih. Iya, Kalau 50-an sih cari kausa lain other than rhythm. oke oke. Untuk versi Jadi 80 per 40-nya artinya bukan rate problem sih itu mestinya. hmm, Gitu. Dia kalau perlu nggak misalnya dok? apanya? Misalnya ini kan sebenarnya misalnya ini pasien triple facial disease ya. Hmm, EF-nya pasti turun lah, EF-nya turun, hmm, EF-nya turun, EF-nya turun. Oke lah, tiba-tiba beliau mengalami ini kalau tensinya masih baik, kita bisa wait and see ya, hmm, oke lah. hmm. Tapi kalau tensinya turun, kan sebenarnya dengan heart rate 57 itu nggak cukup dok untuk Iya, mengkompensasi tensinya. iya betul. Boleh nggak kita berikan misalnya sulfas atropin gitu biar agak takikardis sedikit itu? Gimana dok?
sulfasaltropin bisa kalau misalnya kita anggap itu dia unstable-nya karena si beradinya Flutter dan itu. terlalu lambat kan? Kalau lambat Flutter boleh dan banget. boleh banget ya kita Gitu. kasihkan flutter. Oke, Atau ya jadi sekali dopamin lagi kalau kita dopamin ya. Iya, iya, iya. sekaligus kita Hmm. naikkan ini ya kan apa kita Tensi. kasih satu Hmm. agonis. Jadi Hmm. nootropic positif juga. Oke, oke, oke. Mm-mm. Oke, jadi karena teman-teman sebenarnya berpikir bahwa ini sesuatu yang baru, jadi mungkin saya tahu kenapa kok teman-teman memilih amiodaron atau kardioversi karena mereka melihat oh ini sesuatu yang baru nih, new, Hmm. sangat new, maka Mm-mm. eager untuk convert ke rhythm itu sangat besar dong. Ya Gitu. itu dia. Jadi akhirnya teman-teman banyak memilih untuk Mm-mm. kardioversi maupun amiodaron. Kalau digoxin injeksi jelas nggak ada tempat ya teman-teman ya, Ya, ya dok. Karena digoxin betul. sebenarnya kan untuk rate control, sebenarnya rate-nya ini malah Ya. sebenarnya lambat, jadi tidak penting. Mm-mm. Sementara kalau amiodaron tadi dokter Yugo juga kurang setuju karena ada resiko Mm. makin beradi. Kardioversi bisa dilakukan ya dok ya. Terus terang saya Santai dulu kalau saya sih. Saya nggak akan dalam akut saya nggak akan kardioversi. nggak akan Kardioversi lakukan ya, ya. itu elektif ya. Karena kalau pasiennya sadar kan kita butuh pakai anu dok, apa namanya Betul. midazolam misalnya. Iya. Nanti makin blorot nanti heart rate-nya. Kardioversi biasanya kita lakukannya elektif soalnya untuk gangguan irama Efektif jarang ya. Hmm. kecuali VT ya. Soalnya Atrial VT ya. atrial aritmia tuh jarang sekali dia bikin si instabilitas hemodinamik sebetulnya. Oke. Ya itu yang tadi kecuali yang tadi itu atau yang si AFWPW yang jelas. Selama masih ada AV node yang menjaga itu tuh biasanya masih oke lah. Overall ya. Kalau udah ada Jadi, si tambahan lain selain AV node, nah itu yang biasa bikin nggak stabil. Atrial oke, aritmia. oke. Jadi catatan buat teman-teman bahwa eager untuk kan kalau di ACLS itu kan agak agak anu dok, Ya, agak apa ya? eh Tachyarrhythmia dengan gangguan betul. hemodinamik, maka kardioversi. Tapi sebenarnya ini tidak semuanya harus kardioversi ya, harus dipikirkan. Mm-mm. AF-nya ini yang menyebabkan gangguan hemodinamik atau penyebab lain kan, begitu ya dok ya? Mm-mm. Kita kadang-kadang lupa ya, kita cuma lihat ritmenya. Atrial flutter, wah takikardi. Hmm, hmm, AFib, wah takikardi. Udah enggak, lihat rate-nya. Gitu. hmm. Rate-nya rate-nya normal-normal aja ya nggak. Artinya dia nggak bukan instabilitas hemodinamiknya bukan Bukan karena dari itu. AF. Iya, Oh. gitu. Dan Kadang-kadang tapi kalau karena toh rate-nya udah ada. tinggi sebenarnya akan lebih baik diatasi dulu penyebabnya kan dok. Misalnya Iya, heart failure. Nah, itu yang iya, diatasi, bukan iya, tergesa-gesa untuk melakukan misalnya convert rhythm pada saat itu karena resiko trombus ya dok. iya, gitu. Oke. Lagi kalau rate-nya cuma 120, 130, 100 di bawah 150 lah. Wah, Hmm, biasanya hmm, hmm. bukan dia yang menyebabkan instabilitas hemodinamik. Ya, ya, ya. Jadi misalnya pasien ini tadi dok, nyun sewu sekali lagi, karena beberapa kali kalau kita melakukan polling atau apa, teman-teman dengan seperti ini, kalau ini misalnya tensinya agak turun dan lain-lain itu yang difokuskan adalah untuk seringnya pilihannya kardioversi. Kardioversi. Karena Iya, karena dianggap, oh ini tidak stabil nih, berarti AF-nya harus tak iya, kembalikan gitu. Padahal sebenarnya iya. ini adalah rapidnya adalah karena heart failure-nya. Jadi heart failure-nya yang Hmm, diatasi, AF-nya tetap dikontrol ya. hmm, hmm. Eh, Kalau tensinya agak mepet malah jangan terlalu agresif ya dok ya. Nanti kalau Hmm. bradikardie malah tambah Betul. tambah habis Iya, tensinya. Jadi ya iya. itu. Oke, oke, oke. Oke Karena dok, ya ada sebenarnya mindset Hah? ACLS lah itu sebetulnya. Mindset ACLS sebenarnya kan Mindset ACLS ACL. panduan buat bukan dokter sebetulnya kan itu kan buat lay rescuers, buat para medis. Itu Ya, kan. ya, Itu ya, ya ya, ya. makanya dia disamaratain kalau ini itu. Tapi Mhm. kalau misalnya kita punya punya apa pertimbangan yang lebih matang ya kita nggak ngikutin ACLS nggak apa-apa gitu. Hmm, Kita punya guideline sendiri gitu lah misalnya. oke. Gitu. Karena ACLS Oke, teman. buat dokter dokter Hmm. semua gitu. Jadi ACLS adalah panduan simpel aja dan Panduan, tidak yes. hanya untuk dokter, di mana dokter ini harus punya kemampuan berpikir yang lebih tinggi gitu kan dok ya, Betul, daripada teman-teman EMS ya gitu kan, yang betul. lainnya gitu. Jadi kardioversi, ingat teman-teman nggak ada tempat pada pasien tadi, amiodaron. Ini dari 1.340 menjawab Hmm. amiodaron dok. Aduh.
Kalau dikasih amiodarone tambah amblas tuh. Iya, Apalagi di benar. Goxin yang 200. Maaf ya teman-teman, jangan ya. Kalau teman-teman lihat seperti ini lihat ini rate-nya itu bukan dari QRS ya, tapi dari gelombang P-nya dia ya, intinya anu ya. Ya, tidak apa-apa, kita semua proses belajar. Sebenarnya sudah beberapa kali saya bahas juga dok di webinar dari satu hari satu ini aja. Hmm. Oke, ada pesan-pesan dok dari Dokter Yuko ini terakhir dok, mau dok. Ya mungkin ya itu kita aritmia tuh melihatnya kadang harus lebih detail ya gitu dan selalu menilai hemodinamik tuh menilai semuanya jadi nggak cuman persoalan ritme itu selalu jadi ini jadi nomor nomor satunya gitu dulu kita ngelihat yang lain juga gitu memang instabilitas hemodinamik paling sering karena VT ya. Tapi kalau misalnya atrial aritmia biasanya enggak jadi kita harus benar-benar pertimbangkan manfaat apa dan resikonya si kardioversi karena ya itu taruhannya gede stroke kalau taruhannya apa namanya GI bleeding sih nggak apa-apa. Kalau taruhannya stroke, aduh, gitu. Itu sama halnya dengan kita mau memberikan antikoagulan tapi takut GI bleeding, gitu. Nah, GI bleeding masih bisa diatasin, kalau stroke gimana? Gitu. Jadi jangan takut Hmm. sesuai aja dengan cat fasnya. Memang memenuhi kasih hasil rate-nya tinggi pun kasih gitu. Seperti itu. Oke, oke, terima kasih Dokter Yugo. Semoga cukup mencerahkan teman-teman ini ya, agar mereka kita semua belajar untuk lebih melihat pasien itu secara menyeluruh gitu. Tidak hanya melihat sekadar hanya EKG-nya atau monitornya, apalagi hanya melihat itu penanda heart rate-nya aja. Wah, Ya, udah itu. melihat heart rate-nya udah 200, wah udah ini digoksin gitu. No, 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 no. Teman-teman harus melihat pasien secara menyeluruh dan detail ya, dan treat our patients like our family. Itu yang terpenting. Sehingga kita bisa melakukan yang terbaik. Mungkin ada pesan-pesan dok untuk INA HRS besok dok buat teman-teman. Ya, mungkin nanti ya bisa join ya. Buat ini HRS ini nggak cuman buat SPJP doang, tapi kita banyak topik-topik juga yang memang kita apa kurasi buat GP juga gitu. Kita mau lebih banyak kayak mechanism driven seminar lah dibanding sponsor driven karena kita udah bosan sponsor driven seminar kan. Ini kita terlalu di drive sama industri nanti enggak. Kali ini kita mau juga ada yang memang scientific base yang lebih enak buat didengar sama kawan-kawan GP Oke. dan SPJP juga gitu. Oke dok, ini sorry dok ada beberapa pertanyaan. Saya lupa Hmm. buka Q&A ini. Pertama dari Dokter Yolanda. Izin dokter, perbedaan APNRT dengan APRT apa ya dok? Terima kasih. Wah ini agak lebar memanjang ceritanya. Iya. Mau dok? Hmm. Ya secara singkat aja. Ya, kalau AVNRT itu dia ada re-entry-nya di AV node, jadi dia muter-muter di AV node. Kalau AVRT dia muter-muternya di AV node, turun ke bawah, dia naik ke atas ventricle ke atriumnya melalui accessory pathway Oke. gitu. Jadi karena si AVNRT itu dia di tengah, terus dia ke atrium dan atrium ventricle-nya itu istilahnya aktivasinya paralel ya sendiri-sendiri gitu. Makanya RP-nya jarak antara R sama P-nya itu hampir zero gitu. Sedangkan kalau AVRT dia ke dari atrium ke AV node, ventricle, accessory pathway dia seri gitu. Karena dia jadi seperti itu jadi habis R di jalan-jalan dulu baru ke atas P. Jadi RP intervalnya agak panjang itu lah yang gampang itu. Oke, oke dok. Oke, kemudian pertanyaan kedua dok dari Dokter Fakhrul. Apabila AF paroksimal, apakah tetap perlu diberikan antikoagulan dok? Perlu banget. Perlu banget. Tuh. Iya. Jadi nggak ada hubungannya kasih antikoagulan atau enggak, cuman di drive sama cat fast score titik nggak sesuai paroxysmal persisten, nggak sesuai Hasbled apalagi itu aja gitu. Jadi tetap diberikan ya, walaupun itu AF Yes. paroksimal ya. Kemudian pertanyaan dari Dokter Dimas, bagaimana cara kita membedakan AF dengan BBW dengan VF? Amankah jika kita mentreatnya dengan tata laksana VF? Oke. Kemudian ini dulu dok mungkin.
Ya, AFBPW dengan ventricular fibrilasi. kalau AFBPW dia ininya, jadi yang jelas tuh QRS-nya ada, Oke. gitu. QRS-nya ada. Kalau misalnya si VF nggak ada QRS, jadi Hmm. definisi QRS ya lebar voltasenya itu lebih dari 10. Itu kalau nggak ada lebih Hmm. dari 10 ya artinya VF. Gitu. Kalau dari Hmm. dia selalu ada QRS, gitu. Hmm. Ya Oke, si oke. AFBPW. Oke, oke. Maaf dok, ini ada suara anak menangis dok, anak saya nangis ya. Oh, Maaf. Aduh. Oke dok, adakah tempat lidokain pada SVT baik AVNRT maupun AVRT dok? Lidokain dok pada nggak SVT? ada, nggak Nggak ada, ada. nggak ada. Ya. Di dokain dia nggak ada, nggak berefek ke atrium dia. Dia ke Jadi ventricle yang ventricle ya dok ya? yes. Oke. Hmm. Pertanyaan dari dokter Adi Surya. Pada ACS dengan presentisasi AF rapid, apakah digoxin menjadi kontraindikasi untuk rate control? AF AF rapid rapid. pasien ACS dok. Tapi ACS nih, kira-kira digoxin kontraindikasi nggak dok? Hmm. Enggak, it's okay. Nggak apa-apa. Oke ya. Hmm. Gitu. Karena walaupun sebetulnya kita lebih prefer rhythm control ya kalau misalnya si ACS gitu. Tapi kalau misalnya ya itu kita nggak tahu onsetnya, misalnya kita lihat LA-nya sudah gede ya rate control dulu aja dengan Rate di control ya. bisa aja. Oh dok, sekalian dok saya mau tanya dok. Ini kira-kira Hmm. pasien tadi yang dengan triple vessel disease ya. Hmm. Apa mekanisme yang menyebabkan beliau tiba-tiba menjadi atrial flutter slow respond gitu? Iya, Kira-kira. dia mungkin dia venotnya udah nggak baik ya. Mungkin dia udah first degree awalnya. Hmm. Kalau misalnya dia Hmm. pas dia sinus, dia udah first Udah. degree. Nah, Oke. itu masalahnya kalau misalnya dia udah di sisa venotnya, dia dibombardir dengan impuls yang cepat, dia malah jadi beradi malah. Jadi ada Hmm. pasien dia atrial flutter tipikal. Kalau Hmm. atrial flutter tipikalnya dia kambuh, itu rate-nya 30, 40. Hmm. Begitu dia sinus, ya first degree doang, rate-nya bisa bahkan Hmm. sampai 70-an tanpa adanya Hmm. stroke gitu. Nah itu terjadi karena itu. Mungkin dia avenotnya sudah jelek dan karena mungkin dia Hmm. failure dan lain-lain jadi ya flutter, dia muter-muter di situ dibombardir cepat si Hmm. jadi malah makin ngeblok gitu. Oh Malah gitu jadi ya. lebih lambat dari biasanya gitu karena Hmm. si respon AV node itu dia terhadap atrial pacing ya, atau atrial rate lah. Dia itu pertama kan 1:1. Dia akan 1:1 dulu, terus misalnya dia makin cepat kita pacingnya, dia akan Wenkibah. Wenkibah paling hilang 1:1 kan. Dari Wenkibah dia langsung 2:1. Artinya dari heart rate yang lumayan tinggi, tinggi, Hmm. dia Wenkibah agak turun sedikit, tiba-tiba 2:1. Dengan atrial pacing kita yang makin lama makin cepat. Gitu. Oke, oke, oke. Memang si pasien yang ACS tadi dengan triple facial disease tadi, kalau pas sinus ya hatinya sekitar 70-80 gitu. Normal Nah, iya ya. makanya. Cuma saya Oh, lupa itu ada AV block apa enggak itu. hmm. Lupa. Dia mungkin biasanya Ya, di sisi gitu. ada di sisi gitu ya. Oke, Hmm. tiga pertanyaan lagi dok. Ya, Ya, satu dari dokter Matthew. Untuk atrial takikardi, cari tahu dia 2:1, 3:1 dari mana ya dok? Terima kasih. Untuk ya atrial kita lihat takikardi ada. relasi P sama QRS-nya. Kalau misalnya ada 2P, 1 QRS ya 2:1 gitu. Dan atrial Hmm. takikardi biasanya lebih lebih mudah dilihat ya dibanding flutter. Kalau flutter kan nggak jelas begitu kan. Kalau Mhm, flutter kan mhm. P garis kan lebih lebih Hmm. kelihatan Ada gitu. isoelektriknya ya dok, sekali Yes. lagi ya. Nah, Perbedaan dengan atrial flutter hmm. tuh simbol khasnya adalah pada flutter itu ada isoelektriknya ya. Kemudian Hmm. dokter Fredrik nih, pengalaman saya ikut ablasi AF dan flutter RFA, pasien mengalami ST elevasi pada inferior lid post ablasi. Setelah dikonsultasi ada spasm RCA dok. Betul Ini banget. bagaimana dok? Ini agak Biasa. advance sedikit. Ya. Biasa dok. Jadi kan kita ablasi si apa namanya si eh ini udah nggak bisa itu ya. Jadi si flutter itu kita ablasi cavo tricuspid isthmus ya. Nah cavo tricuspid isthmus itu dia ngelewatin tricuspid annulus.
Nah, bawahnya tricuspid annulus tuh RCA. Gitu. Kalau misalnya power kita lebih atau dia tipis, nah itu bisa si panasnya itu masuk ke Spasme ya. ini jadi spasme dia. Gitu. Tapi biasanya habis kasih NTG pun it's okay. Baik ya. Dia Oke, balik oke, lagi. oke. Gitu. Dia Kalau ini biasanya dok, itu di Hmm. PFA. Bukan yang radio frekuensi tapi pulse field yang energi baru lah. Biasanya dia kayak gitu. Tapi balik lagi biasanya kok. Ini kayaknya masih banyak pertanyaan dok. Saya batasi 2 lagi deh dok ya. Nanti nggak selesai-selesai dokter nggak pulang-pulang. Oke, Udah di rumah kok. udah di rumah ya. Oke, ini dokter Thomas dok. AF post ablasi dari complete heart block. Kira-kira kenapa dok ini dok? AF post ablasi jadi complete Jadi heart. complete heart block. Itu agak aneh juga. Atau mungkin dia sebetulnya sebelumnya udah total AV block. Pas begitu diablasi, pas di AF mungkin nggak terlalu kelihatan Nggak bahwa kelihatan. RR interval itu sebetulnya reguler. Bersama. Nah, AF yang reguler adalah AF dengan total AV block. Karena AF nggak boleh reguler kecuali total AV block. Gitu ya, mungkin itu. Karena jauh sekali pulmonary vein isolation dengan AV node tuh jauh banget. Gitu. Oke dok. Ini pertanyaan kemudian AF rapid dengan CKD. CKD on HD. Gimana di Goxin dok? Bisa nggak dipertimbangkan untuk rate control? Kemudian resiko kalau toksisitas di Goxin gimana dok? Gitu dok? Nah, kalau misalnya kayak gitu, kita harus seringin HD-nya. Gitu, kita kasih digoxin, kita seringin HD-nya. Gitu. Paling ya just dose jadi 0,25 aja, jangan usah yang full di 0,5. Awal, oh ya 0,125 juga nggak apa-apa. Tapi karena dia ada HD ya, itu jadi bisa dibuang lagi kan. Gitu. Kalau pada pasien HD berarti pilihannya apa dok? Antikoagulannya dok? Warfarin. Yang paling susah di antara semua itu datanya kita nggak punya. Jadi banyakkan expert konsensus akhirnya karena data real kita nggak punya. Penelitian besarnya bilang tuh HD nggak CKD on HD nih nggak diapa-apain aja 33% berdarah. Ya, jadi kita kasih nanti koagulannya harus benar-benar hati-hati gitu. Doak pun ya sosial. Apixaban ada tempat ya dok? Apixaban ada trialnya itu. Di trialnya itu dibandingkan dengan yang lain, Apixaban lebih baik ya untuk in terms of bleeding ya. Bleeding, tapi nggak signifikan statistik angkanya doang. Gitu, tapi secara statistik nggak signifikan. Tapi ya itu masalah besar karena dia kan HD pasti dapat WFH juga kan. Iya. Kalau kayak gitu kita lebih prefer buat LAA closure. Seperti itu. Oke. Itu. Oke, kalau ini cerita tentang kasus nih dok, dokter Arifin ya, pasien di klinik wanita 70 tahun masuk dengan AF rapid plus atrial flutter, berubah menjadi SVT, hemodinamik stabil, asistol, AF rapid di hari yang sama. Bagaimana dengan pasien seperti ini dok? Kok susah teman. Asistol, AF rapid, flutter. Nah, biasanya tua yang kayak gini. Jadi itu biasanya tachybrady syndrome. Tachybrady syndrome ya. Jadi karena dia SND itu ada fibrosis banyak di RA-nya. Gitu ya kadang-kadang dia brady, kadang-kadang dia tachy. Itu si flutter sama AF itu kan teman baik lah ya, biasa tuh jadi AF flutter. Terus kenapa dia asistol? Begitu si AF-nya stop. Nah, si sinus kan mesti ngambil alih kan karena dia sudah disease. Nah, dia ada periode asistolnya. Itu yang sering sebetulnya yang kayak gini ini sering ditemukan pada pasien, apalagi kalau Holter biasanya banyak banget yang seperti ini yang usia-usia tua itu klasik suatu tachybrady syndrome yang kayak gitu karena sinus not dysfunction. Dia biasanya pingsan atau dia geleyengan itu pada saat terminasi AF gitu. Pas dia terminasi AF asistol panjang, nah dia mulai gitu. Jadi mungkin dibiarin AF aja dok ya, kalau misalnya gitu. Nanti kita berikan obat. Dia pasti akan terminasi. Dia pasti akan terminasi terus jadi. Nah, kalau kayak gitu biasanya
pacemaker atau ablation kan pertanyaannya kan. Hmm. Nah, kita lihat dulu sinus node-nya itu sebetulnya emang jelek banget atau Mhm. sebetulnya dia dia borderline nih sinus node-nya, cuman karena AF terus dia tiba-tiba hilang, jadi eksagerasi aja efeknya. Itu kalau misalnya kayak gitu ya ablasi. Tapi kalau memang terus di Hmm? halter Hmm. sinusnya bradikardi banget gitu, 40-an gitu, Hmm. ya, Hmm. dengan Hmm. pacemaker aja. Gitu. Oke dok, nah ini ada pertanyaan yang lebih langsung teknik. Nah, oke. Dari penjelasan tadi bisa disimpulkan bahwa tidak semua AF rapid ventricular response dengan hemodinamik tidak stabil harus dikardioversi. Ini menegaskan pernyataan dari tadi dok ACLS dok. Hmm. Kemudian kapan kardioversi itu harus dilakukan pada AF rapid ventricular response? Ya, kalau kita yakin bahwa rapidnya itu rate-nya itu yang bikin dia nggak stabil. Misalnya ekstrim banget rate-nya di atas 180 terus dan kita tahu pasiennya MS kardioversi gitu. Kalau misalnya ya masih rate-nya 150-an tuh biasanya nggak perlu gitu. Tricky nggak? Iya Jadi memang pasti. betul Biasanya dok. kita pun pakai alat bantu lain, apa namanya kayak echo dan lain-lain. Tapi Hmm. iya, kalau misalnya kita nggak ada SPJP, kalau misalnya kita emang jaga dan lain-lain, dan kita anggap bahwa ini hemodinamik nggak stabilnya karena AF-nya just do cardio gitu, it's okay Hmm. gitu. Ya, Biasanya ya. pun dia akan perbaikan iya. Tapi kan yang penting nomor satu dari semua kan inform konsen ya. Jadi kalau bilang aja, ini mau nyawanya selamat atau misalnya risiko stroke kayak gitu. Kalau memang kita yakin Ya, just do it ya masalahnya gitu. kan keyakinan Hmm. teman-teman kayak tadi itu dok, yang tadi soal yang kita lihat tadi, Iya. berapa persen tuh yang ngasih kardioversi pada pasien dengan atrial flutter slow gitu seperti itu. Jadi menurut saya sih kalimatnya Dokter Yugo ini harus ditanggapi teman-teman, hati-hati nih. Kalian Ya, yakinin, waduh, nah, yakinin, yakinnya harus yakinnya Dokter Yugo sama yakin dengan kalian yakinnya kalian itu beda loh. Aduh. Jadi kalau saya sih mungkin menekankan sedikit dok, ini biar mau teman-teman ini. Kalau Dokter Yugo di harapan kita lihat udah, oh ini kardioversi nih gitu. Teman-teman kan hanya berdasarkan ya ACLS itu. tuh. Jadi Hmm. teman-teman menurut saya sih harus memastikan ini primary AF. Jadi problem ini benar-benar primer dari AF atau AF rapidnya itu secondary karena problem lain gitu. Pasiennya demam, pasiennya sepsis, pasiennya akut heart failure, Nah, betul. even pasiennya ACS nyeri dada, kemudian jadi Hmm. AF rapid. Sebenarnya yang lebih penting diatasi adalah kausanya, bukan Betul. AF-nya. AF ini bisa menjadi secondary karena problem yang lain. Jadi ketika gangguan hemodinamiknya itu truly karena AF, jadi primary karena AF, maka oke, baru kita pikirkan untuk kardioversi. Jika tidak, maka untuk safety, untuk teman-teman yang di lapangan, di UGD, yang SPCP-nya malam susah dihubungi, rate control itu lebih baik. Itu menurut saya sih dok. Ya, Betul. karena feeling Dokter Yugo sama teman-teman kan beda. Tadi melihat monitor yang tetap 200 dok. Masalahnya di situ. Jadi Iya. menurut saya rate control lebih baik daripada rhythm control. Pastikan bahwa itu bukan suatu primary, bukan suatu secondary AF. Karena mostly sebagian secondary AF. Jadi Dokter Yugo juga bilang Betul. bahwa AF yang membuat gangguan hemodinamik sebagian besar sangat jarang. Paling sering misalnya pada WPW dengan AF. Nah itu udah cardiovert kalau itu. Kalau yang lain pertimbangkan, menurut saya sih pertimbangan untuk rate control dulu menurut saya sih demikian dok. Nanti kalau dokter memberikan sugesti demikian, wah bahaya dok itu dok. Pertimbangannya harus Oke, matang. ya betul lah. Oke dok. Oke, saya kira ini tiga pertanyaan terakhir dari dokter Naldi. Izin bertanya dok, pos ABG malah timbul takibradi. Bagaimana dok? Ini Ya, kira-kira mekanismenya. ya itu agak aneh sebetulnya karena si ABG dia nggak ngapa-ngapain Hmm. dia memang sudah SND sebelumnya, sudah sinus node dysfunction sebelumnya gitu. Tapi kalau katup iya ya, kalau katup dia nggak buka si RA ya. Hmm. Tapi kalau Hmm. si ABG nggak, KBG harusnya enggak mestinya ya, harusnya enggak. Oke. nggak ada Ya, kita hubungannya gitu. pertanyaan Mas Feby, bagaimana menentukan AF dengan atrial flutter dengan blok atrial fibrilasi
dan atrial flutter dengan block. Ini membedakannya yang simpel bagaimana, Dok? Jelas kalau atrial flutter dia ada flutter wave-nya. Flutter wave. Flutter wave kan karena dia muternya di situ-situ aja, artinya ada sesuatu yang homogen lah. Kita ada lihat sesuatu bentuk gelombang yang homogen gitu. Kalau AF no discernible P wave kita nggak bisa. Mana polanya kita nggak tahu. Gitu, nggak bisa kita polakan. Hati-hati sama yang tadi yang V1 ya. Gitu. Kalau V1 biasanya kelihatan, tapi lihat yang lain juga. Oke, pertanyaan terakhir, Dok, dari Dokter Hendri. Ini saya lagi masih tanya, Dok, beliau izin mau bertanya, masih bingung menentukan rate control vs rhythm control, Dok. Kondisi pasien-pasien apa yang lebih menguntungkan rate dibandingkan rhythm control? Kalau saya Gimana, akut Dok? hampir selalu rate control. Akut hampir selalu rate control. Rate Rhythm itu control, pure nggak ada thrombus di rhythm. thrombus, ya, Oh, that's it. gitu. Heeh. Dan kalau Jadi, setting akut IGD ya, IGD rate hmm, control. Kalau ke poli kan udah stabil rhythm hmm, control. oke, bro. Ya. Gitu. Ingat nih, ini kalimat yang harus digarisbawahi oleh teman-teman nih ya. Pada kondisi akut, dokter juga tetap menganjurkan lebih baik rate control. Karena kita nggak ngerti ini. Teman-teman kan nggak bisa melakukan TEE. Di UGD nggak ada echo. Ternyata level atriumnya udah gede banget. Ya. Maka resiko trombus akan lebih gede daripada misalnya atriumnya yang relatif masih normal. Jadi hal-hal ini yang membuat makanya untuk membaca ACLS ini kayaknya tutor-tutor Harus ACLS ini hati-hati. harus agak lebih detail sedikit Wah, untuk masalah iya. radioversi pada AF rapid ini, Dok. Kalau Oke, terima junior kasih itu Dokter Yugo. Betul, 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 betul. Oke, terima kasih Dokter Yugo atas penjelasannya, sangat jelas sekali. Semoga sama-sama. bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mas Hamid, terima kasih Waalaikumsalam. Mas Hamid.